Di bawah terik yang membakar di sebuah kota di Iran, langit tertutup debu kecoklatan dan angin panas berembus tanpa ampun. Jalanan yang biasanya ramai oleh suara kehidupan mendadak terasa ganjil, terlalu sunyi, terlalu berat. Percakapan di pasar menurun menjadi bisik-bisik pendek. Banyak toko hanya membuka setengah pintu, seolah para pemiliknya sendiri tidak lagi yakin masih ada yang bisa dijual hari ini. Orang-orang berjalan membawa tas kain kosong. Mata mereka tidak mencari barang mewah, tidak mencari peralatan mahal, tidak mencari sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya mencari satu hal, sesuatu yang jauh lebih mendasar, sesuatu yang malam ini menentukan apakah keluarga mereka bisa bertahan atau tidak, makanan. Di sebuah gang sempit, seorang perempuan paruh baya berdiri mengantre di depan toko bahan pokok. Ia memeluk anak lakinya erat-erat, sementara satu tangannya menggenggam daftar belanja dengan sangat hati-hati, seolah kertas itu sendiri adalah harapan terakhir. Di daftar itu tidak ada daging, tidak ada makanan manis, tidak ada hal yang bisa disebut kemewahan. Hanya beberapa kata pendek, dan satu di antaranya digarisbawahi berkali-kali, seakan hidup mereka bergantung pada kata itu, beras. Bagi sebagian negara, beras mungkin hanyalah makanan sehari-hari. Namun bagi kota ini, beras sedang berubah menjadi garis tipis antara bertahan hidup dan jatuh ke jurang keputusasaan. Setiap butir terasa berharga. Setiap karung berarti satu kali makan. Setiap pasokan berarti satu malam lagi yang mungkin bisa dilalui. Kabar tentang kelangkaan menyebar dari satu pasar ke pasar lain, dari satu rumah ke rumah lain. Ada keluarga yang terpaksa mengurangi porsi makan. Ada orang tua yang menyimpan potongan roti terakhir untuk anaknya. Ada ibu-ibu yang membuat sup lebih encer, menambah air lebih banyak, berharap setiap orang di rumah tetap bisa menelan sesuatu meski mereka tahu tak ada yang benar-benar bisa menggantikan makanan pokok. Dan tepat ketika banyak orang mulai merasa bahwa dunia telah melupakan mereka, rumor mulai bergerak diam-diam menembus lorong-lorong kota. Orang-orang berbisik bahwa ada pengiriman besar yang sedang menuju Iran. Bukan sedikit, bukan sekadar bantuan biasa, melainkan puluhan ribu ton beras yang datang dari negeri yang jauh. Sebuah negeri kepulauan yang namanya perlahan diucapkan dari mulut ke mulut, mula-mula ragu, lalu semakin jelas, hingga akhirnya memenuhi pembicaraan seluruh kota, Indonesia. Tak ada yang benar-benar tahu seberapa akurat kabar itu. Tidak ada yang berani memastikan apakah itu nyata atau hanya penghiburan sesaat bagi orang-orang yang kelelahan. Tetapi hanya dengan mendengar bahwa bantuan sedang bergerak, sesuatu yang sudah lama padam di dada mereka mulai menyala lagi. Harapan memang tidak langsung mengenyangkan perut. Harapan tidak serta-merta mengisi panci. Namun harapan memberi manusia kekuatan untuk menunggu satu hari lagi, untuk bertahan satu malam lagi, untuk percaya bahwa esok mungkin tidak sekejam hari ini. Dan dari situlah kisah yang tak akan pernah dilupakan kota ini benar-benar dimulai. Kisah tentang 40.000 ton beras yang bukan lagi sekadar komoditas, bukan hanya angka besar dalam laporan perdagangan, melainkan sesuatu yang akan menjelma menjadi napas bagi begitu banyak orang. Jika dilihat dari pelabuhan tujuan di Iran, cerita ini tampak dimulai dari kapal kargo raksasa yang perlahan mendekat dari kejauhan. Tapi kenyataannya, semuanya bermula jauh lebih awal, jauh lebih jauh dari garis pantai itu. Cerita ini dimulai dari keringat para petani Indonesia, dari hamparan sawah yang terbentang luas, dari pagi-pagi buta ketika kabut tipis masih menggantung rendah di atas pematang dan suara burung menjadi penanda datangnya hari baru. Di berbagai daerah pertanian Indonesia, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian Sumatera dan Sulawesi, matahari pertama menyentuh ujung-ujung padi yang hijau dan bergoyang oleh angin pagi seperti lautan kehidupan. Para petani memandangi tanaman itu bukan hanya sebagai hasil panen,
tetapi sebagai sesuatu yang lebih besar, sebagai penopang hidup manusia yang bahkan mungkin tak pernah mereka kenal. Indonesia selama ini dikenal dunia dengan lautnya, budayanya, rempah-rempahnya, dan kekayaan alamnya. Tapi ada satu hal lain yang melekat jauh lebih dalam denyut kehidupan bangsa ini, beras. Beras hadir di meja makan, di dapur keluarga, di tradisi, di kebiasaan, di irama hidup yang tak pernah benar-benar terputus. Menanam padi bagi banyak orang Indonesia bukan semata urusan mencari nafkah. Ada rasa tanggung jawab yang sunyi di sana. Ada kesadaran bahwa dari tanah inilah lahir makanan yang menopang kehidupan. Seorang petani tua di sebuah desa kecil menunduk, menyentuh bulir padi dengan telapak tangan yang keras oleh kerja bertahun-tahun. Ia berkata bahwa setiap butir beras tumbuh melalui musim yang tak selalu ramah. Kadang banjir datang terlalu cepat. Kadang kemarau terlalu panjang. Kadang harga pupuk menekan. Kadang hasil panen tak sebanding dengan biaya. Namun orang-orang tetap menanam, tetap bertahan, karena mereka tahu beras bukan sekadar hasil bumi. Beras adalah denyut hidup. Tak seorang pun di hari-hari awal itu benar-benar membayangkan bahwa beras dari berbagai wilayah Indonesia akan dikumpulkan, diproses, dikemas, lalu disatukan menjadi pengiriman raksasa sebanyak 40.000 ton untuk menyeberangi lautan menuju Iran. Namun itulah kenyataannya. Semua bermula dari tangan-tangan biasa. Tangan yang menanam, merawat, memanen, mengangkut, menyeleksi, menimbang, menjahit karung, memindahkan muatan, menyusun logistik, dan memastikan setiap tahapan berjalan tanpa celah. Bagi banyak orang Indonesia, pemandangan bulir padi yang menguning dan merunduk mungkin tampak biasa. Namun di belahan dunia lain, itu sedang berubah menjadi sesuatu yang tak ternilai. Satu butir mungkin kecil. Tetapi ketika jutaan dan miliaran butir dikumpulkan dari sawah-sawah Indonesia, dari kerja keras yang tak banyak disorot kamera, ia berubah menjadi kekuatan yang mampu menopang sebuah kota yang sedang terguncang. Inilah yang membuat semuanya terasa begitu besar. Indonesia tidak hanya mengirim barang. Indonesia mengirim sesuatu yang jauh lebih berat maknanya. Ketenangan, rasa aman, kemungkinan untuk hidup satu hari lagi. Pada suatu pagi di kota Iran yang sedang dicekam ketegangan itu, radio lokal menyiarkan sebuah pengumuman penting. Suara penyiar terdengar serius, nyaris seperti menahan emosi, tetapi dalam tiap kata yang ia ucapkan ada getaran harapan yang tak bisa disembunyikan. Ia mengatakan bahwa pengiriman besar beras sebanyak 40.000 ton sedang menuju Iran, dan sebagian akan dialokasikan ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan, termasuk kota yang beberapa pekan terakhir dihantam kecemasan akibat kelangkaan pangan. Saat kabar itu menyebar, kota seperti berhenti sejenak untuk mendengarkan. Kedai teh menaikkan volume radio. Anak-anak memandangi wajah orang dewasa, mencoba membaca sesuatu yang tak mereka pahami. Para ayah dan ibu saling berpandangan dalam diam, seolah takut berharap terlalu tinggi. Dan di antara semua hal yang dibicarakan hari itu, satu kata justru terdengar paling sering, lebih sering daripada politik, lebih sering daripada harga barang, lebih sering daripada rumor apapun, Indonesia. Seorang pria muda yang bekerja mengangkut barang di pasar berkata kepada temannya bahwa ia pernah mendengar nama Indonesia, negeri besar dengan sawah luas, hasil bumi melimpah, dan kemampuan memasok kebutuhan pangan dalam jumlah besar. Ia tak pernah membayangkan bahwa suatu hari nama negara itu akan terasa begitu dekat, begitu penting, begitu personal bagi kehidupan sehari-harinya. Beberapa jam setelah siaran radio itu, media sosial lokal dipenuhi pesan-pesan pendek yang memantulkan perasaan publik. Ada yang menulis semoga kapal itu cepat tiba. Ada yang menulis anak-anak kami menunggu. Ada yang hanya menulis satu kalimat sederhana namun mengguncang.
Terima kasih, Indonesia. Padahal kapal itu bahkan belum merapat. Disitulah kekuatan dari peristiwa ini mulai terlihat. Ini bukan lagi sekadar soal makanan. Ini adalah sinyal bahwa mereka belum ditinggalkan sepenuhnya. Bahwa masih ada bangsa lain yang, entah secara langsung atau lewat peran perdagangan dan distribusi, hadir pada saat keadaan nyaris runtuh. Bagi warga kota itu, kata ekspor tidak lagi terdengar seperti istilah ekonomi yang dingin. Kata itu berubah menjadi bunyi panci yang mungkin akan kembali terisi, menjadi jawaban seorang ibu ketika anaknya bertanya apakah malam ini ada makanan, menjadi jeda lega sebelum tidur. Dan ketika jumlahnya dipastikan bukan ratusan, bukan ribuan, melainkan 40.000 ton, suasana hati publik mulai berubah total. Kecurigaan berubah menjadi kegembiraan. Kecemasan berubah menjadi antisipasi. Orang-orang yang kemarin hanya menatap tanah, kini mulai menatap cakrawala. Mereka menunggu sesuatu yang sama, kedatangan beras dari Indonesia. Sementara itu, jauh di sisi lain, di pelabuhan keberangkatan, suara mesin tak berhenti meraung. Karung-karung beras tersusun seperti dinding putih raksasa. Forklift bergerak cepat dengan presisi. Petugas dari berbagai bagian bekerja melawan waktu. Semua orang tahu bahwa yang sedang dimuat ke kapal itu bukan sekadar komoditas dalam rantai perdagangan global. Ini adalah barang yang ditunggu dengan dada berdebar oleh orang-orang yang bahkan tak pernah mereka temui. 40.000 ton bukan jumlah kecil. Itu adalah angka yang menunjukkan kapasitas, kesiapan, dan ketangguhan sistem pangan Indonesia. Dari produksi, penggilingan, pengawasan mutu, pengemasan, hingga pengangkutan ke pelabuhan, semuanya membutuhkan koordinasi tingkat tinggi. Setiap karung yang terangkat ke atas kapal terlihat sederhana. Namun bayangkan sebuah keluarga yang sedang menunggunya di ujung perjalanan. Satu karung bisa berarti beberapa kali makan. Ratusan karung bisa menopang satu lingkungan. Dan ketika semuanya digabungkan menjadi 40.000 ton, itu bukan lagi pengiriman biasa. Itu nyaris seperti memindahkan peluang hidup melintasi samudera. Kapal kargo raksasa itu perlahan meninggalkan pelabuhan, membelah air dan meninggalkan jejak ombak panjang di belakangnya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada panggung megah, tidak ada lampu sorot. Laut tampak tenang, hampir terlalu tenang untuk momen sebesar itu. Namun justru di dalam keheningan itulah sebuah misi besar sedang dimulai. Sepanjang rute yang jauh, kapal itu harus melewati angin, ombak, jalur dagang, dan jarak ribuan kilometer. Tapi yang dibawanya bukan hanya beras. Ia membawa nama Indonesia. Ia membawa citra sebuah negara yang mungkin tidak selalu paling keras suaranya di panggung dunia, tetapi mampu menunjukkan nilainya lewat sesuatu yang paling nyata, makanan yang bisa menyelamatkan kehidupan. Malam-malam di tengah laut berlalu dengan langit gelap dan cahaya bintang memantul di permukaan air. Mungkin tak semua awak kapal bisa membayangkan ada berapa banyak orang yang sedang menunggu di ujung sana. Tetapi mereka mungkin tidak perlu melihatnya secara langsung. Cukup mengetahui bahwa muatan ini adalah beras, cukup untuk mengerti bahwa yang mereka antar adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada angka di manifest pengiriman. Dan sementara kapal terus melaju, sebuah kota di Iran terus menghitung hari. Menunggu dengan rasa cemas, menunggu dengan doa, menunggu dengan keyakinan yang rapuh tetapi belum sepenuhnya hilang. Lalu tibalah hari itu. Langit di atas pelabuhan Iran tampak lebih terang dari biasanya. Sejak fajar, orang-orang sudah berdatangan. Mereka bukan turis. Mereka tidak datang untuk menonton kapal seperti tontonan biasa. Mereka datang karena merasa hidup keluarga mereka mungkin berubah setelah hari ini.
Petugas pelabuhan berdiri di posisi masing-masing. Truk-truk telah berjajar panjang. Radio komunikasi terdengar silih berganti. Semua bersiap menerima kapal pengangkut beras dari Indonesia. Sebagian warga menatap ke laut dalam diam. Sebagian lagi menutup dahi dengan tangan, menyipitkan mata ke arah cakrawala. Lalu seseorang menunjuk ke kejauhan dan berteriak singkat, "Kapalnya datang." Kalimat itu seperti menyalakan listrik di seluruh suasana. Orang-orang bergerak mendekat. Para pekerja mempercepat koordinasi. Di antara warga yang menunggu, ada yang mengangkat tangan berdoa, ada yang menunduk dengan mata terpejam, ada yang hanya berdiri terpaku karena tak tahu harus bereaksi seperti apa. Kapal besar itu mendekat dengan gerakan lambat, berat, dan mantap. Ia tidak tampak mewah. Ia tidak menyerupai kapal pesiar. Tapi bagi orang-orang di pelabuhan hari itu, tak ada pemandangan yang lebih indah. Karena kapal itu membawa hal yang paling mereka butuhkan. Ketika palka dibuka dan karung-karung beras dalam jumlah sangat besar mulai terlihat, banyak orang terdiam. Bukan lagi karena ragu, melainkan karena kenyataan yang berdiri tepat di depan mata mereka terlalu besar untuk langsung diproses oleh perasaan. Beras dari Indonesia benar-benar telah tiba. Beberapa orang tak mampu menahan air mata. Sebab bagi orang luar, tumpukan karung putih mungkin sekadar barang. Tapi bagi mereka, itu berarti malam ini mungkin ada bubur untuk anak. Itu berarti orang tua yang sakit bisa makan makanan yang lembut. Itu berarti satu keluarga tak perlu lagi membagi porsi sekecil mungkin hanya untuk bisa bertahan sampai esok. Para petugas segera mulai membongkar muatan dengan cepat dan teratur. Forklift bergerak tanpa henti. Karung-karung diturunkan ke gudang transit, lalu disiapkan untuk disalurkan ke kota-kota dan permukiman yang paling terdampak. Pada saat itulah, nama Indonesia tidak lagi terdengar seperti nama negara yang jauh di peta. Nama itu berubah menjadi sesuatu yang memiliki bobot emosional. Menjadi kata yang terhubung dengan rasa lega, rasa syukur, rasa hormat. Bagi mereka, ini bukan sekadar kapal dagang. Ini adalah kapal harapan. Kapal yang membawa beras, membawa ketenangan, dan tanpa banyak kata juga membawa martabat Indonesia sampai ke pelabuhan itu dengan cara yang sangat kuat. Setelah gelombang pertama muatan dibawa keluar dari pelabuhan, distribusi ke gudang kota dan pasar komunitas pun dimulai secepat mungkin. Puluhan truk bergerak menyusuri jalan utama menuju kawasan berpenduduk padat yang paling lama menahan krisis. Di gudang pusat kota, para pekerja menurunkan karung-karung beras dengan tubuh penuh keringat. Tak ada yang mengeluh. Semua paham, semakin cepat beras sampai ke tangan warga, semakin cepat kecemasan di kota ini bisa berkurang. Di sisi lain, pasar-pasar kecil yang sebelumnya nyaris kosong mulai kembali bernapas. Rak-rak yang kemarin melompong kini perlahan terisi. Orang-orang datang dengan langkah ragu, bertanya berulang kali dengan nada seakan takut mendengar jawaban yang salah. Ini benar dari Indonesia? Dan ketika penjual menjawab, "Ya, ini beras dari Indonesia," ekspresi wajah mereka berubah seketika. Ada kelegaan, ada kepercayaan, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah nama Indonesia sendiri telah menjadi jaminan bahwa bantuan ini nyata. Seorang anak perempuan berdiri menatap ibunya yang menerima satu karung beras dengan mata berbinar. Ia mungkin belum paham soal perdagangan internasional. Ia tidak mengenal istilah ekspor, tidak tahu letak Indonesia di peta, dan belum pernah mendengar kisah tentang sawah-sawah di Nusantara. Tapi ia tahu satu hal yang paling penting. Hari ini ibunya tersenyum, dan malam ini dapur rumah mereka akan menyala lagi. Di sebuah rumah kecil lain, seorang nenek perlahan menuangkan beras ke dalam panci.
Bunyi butiran beras yang jatuh membentur logam terdengar sangat biasa. Namun di rumah itu suara itu membuat semua orang terdiam selama beberapa detik. Uap pertama mulai naik, lalu aroma nasi perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Tak ada yang bicara. Karena bagi keluarga itu, aroma tersebut adalah aroma kelegaan. Seorang anak laki-laki bertanya pelan kepada ibunya, "Malam ini kita bisa makan nasi sampai kenyang, kan?" Sang ibu menatapnya, matanya basah, lalu menjawab, "Ya, makanlah." Hanya kalimat sesingkat itu, tetapi rasanya lebih kuat daripada statistik manapun. 40.000 ton mungkin terdengar seperti angka dalam dokumen internasional. Namun ketika angka itu berubah menjadi makanan sungguhan di atas meja keluarga, maknanya menjadi sangat manusiawi. Itu adalah rasa kenyang. Itu adalah kehangatan. Itu adalah kestabilan di tengah dunia yang beberapa waktu lalu terasa runtuh. Bagi kota ini, beras Indonesia bukan lagi sekadar komoditas. Ia adalah alasan mengapa panci kembali mendidih. Alasan mengapa sendok kembali berbunyi di piring. Alasan mengapa kata "besok" tidak terdengar seseram kemarin. Semakin banyak beras sampai ke tangan warga, semakin banyak pula cerita nyata bermunculan. Di kawasan pinggiran kota, sebuah keluarga dengan 5 anggota tinggal di rumah kecil dengan keadaan yang serba terbatas. Sang ayah bekerja serabutan, sang ibu merawat anak-anak sekaligus orang tua yang sudah renta. Selama beberapa pekan, mereka hanya makan 1 kali sehari. Ada hari-hari ketika yang tersisa hanyalah roti dan teh hangat untuk menipu rasa lapar anak-anak. Ketika si ibu akhirnya menerima jatah beras, ia tak bisa menahan tangis. Ia berkata bahwa yang paling melegakan bukan hanya karena mereka akan punya makanan, tetapi karena ia tidak perlu lagi menatap wajah anaknya sambil merasa bersalah saat tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana tentang makan malam. Di rumah lain, seorang pria lanjut usia yang sedang sakit berkata dengan suara gemetar bahwa nasi adalah makanan yang paling mudah ia cerna, paling aman bagi tubuhnya, dan paling ia butuhkan. Saat pasokan menipis, ia merasa tenaganya perlahan habis hari demi hari. Namun ketika beras kembali ada, ia merasa tubuhnya seperti diberi kesempatan kedua untuk bangkit. Anak-anak di berbagai rumah kembali tertawa ketika duduk melingkar untuk makan bersama keluarga. Pemandangan seperti itu mungkin tampak biasa di tempat yang persediaan makanannya stabil. Tetapi di kota yang baru saja melewati ketakutan kolektif soal bertahan hidup, adegan semacam itu terasa seperti kemenangan kecil umat manusia atas keadaan. Yang paling menggetarkan adalah cara banyak keluarga menyebut Indonesia dengan nada yang sama, penuh hormat dan terima kasih. Mereka mungkin tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka mungkin belum pernah berkunjung. Mereka mungkin tidak tahu dinamika dalam negeri Indonesia. Tapi mereka tahu satu hal yang tak akan mudah mereka lupakan. Pada saat hidup mereka sedang goyah, nama Indonesia muncul sebagai bagian dari jawaban. Karena itu, frasa beras Indonesia di telinga mereka tidak lagi hanya berarti tempat asal. Ia berarti kualitas. Ia berarti kepercayaan. Ia berarti uluran tangan yang bisa benar-benar dirasakan, bukan sekadar dibicarakan. Semakin lama cerita-cerita itu terdengar, semakin jelas bahwa kebanggaan nasional tidak lahir hanya dari pujian yang kita berikan kepada diri sendiri. Kebanggaan yang sesungguhnya lahir ketika orang di belahan dunia lain menyebut nama negara kita dengan mata berkaca-kaca, tanpa paksaan, tanpa kampanye, tanpa naskah. Kadang-kadang, kebesaran sebuah bangsa tidak terletak pada hal-hal yang tanpa glamor, melainkan pada benda sesederhana makanan pokok yang bisa membuat keluarga lain tetap hidup. Dan kali ini, Indonesia menunjukkan bahwa sesuatu yang tumbuh dari sawahnya dapat berubah menjadi penghiburan yang nyata bagi sebuah kota yang jauh.
Banyak orang mungkin bertanya, mengapa beras dari Indonesia terasa begitu berarti? Jawabannya bukan hanya soal jumlah 40.000 ton. Jawabannya juga ada pada kualitas, kepercayaan, dan kemampuan sistemik yang dibangun selama bertahun-tahun. Beras Indonesia dikenal luas di kawasan dan berbagai pasar karena merupakan bagian dari budaya pangan yang sangat besar, dikelola melalui pengalaman panjang, jaringan produksi yang luas, dan standar mutu yang terus dibangun. Dalam keadaan normal, konsumen mungkin memilih berdasarkan harga dan kebiasaan. Namun ketika hidup mulai terguncang, orang tidak lagi mencari sekadar sesuatu yang bisa dimakan. Mereka mencari sesuatu yang bisa dipercaya. Mereka mencari makanan pokok yang cukup, aman, layak, dan memberi rasa tenang. Disitulah nama Indonesia memiliki bobot. Karung-karung beras yang tiba dari Indonesia tidak datang dengan tangan kosong. Masing-masing membawa reputasi. Membawa cerita tentang negeri yang memiliki tanah subur, petani tangguh, tenaga kerja terampil, dan rantai distribusi yang mampu bergerak dalam skala besar. Inilah salah satu hal yang seharusnya membuat rakyat Indonesia mengangkat kepala. Karena di balik istilah beras Indonesia tidak hanya ada petani. Ada pekerja penggilingan, petugas pemeriksa mutu, buruh angkut, pengemudi truk, manajer logistik, operator pelabuhan, eksportir, perencana distribusi, dan begitu banyak orang lain yang mungkin tak pernah disebut satu persatu. Tetapi justru merekalah yang membuat satu butir beras sampai ke tangan yang membutuhkan dalam kondisi terbaik. Bagi warga Iran yang menerima beras itu, Indonesia mungkin adalah negara yang menyuplai makanan pada saat sulit. Tetapi bagi rakyat Indonesia sendiri, peristiwa ini adalah pengingat keras bahwa negeri ini punya kekuatan yang kadang tidak kita sadari. Indonesia bukan sekadar negara besar di peta Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu sumber daya hidup yang mampu menopang banyak manusia. Ketika dunia diliputi ketidakpastian, yang paling penting bukanlah slogan yang paling indah, melainkan siapa yang benar-benar bisa menyediakan apa yang dibutuhkan manusia untuk bertahan. Dan dalam kisah ini, Indonesia memperlihatkan dengan cara yang sangat konkret bahwa ia memiliki peran itu. Seiring distribusi beras makin merata, suasana kota pun berubah semakin nyata. Pasar kembali hidup. Wajah-wajah yang tadinya tegang mulai lebih ringan. Dan di dalam percakapan orang-orang, satu nama terus muncul berulang-ulang, Indonesia. Yang menarik, nama itu tidak hanya disebut sebagai negara penjual. Ia disebut sebagai negara yang membantu banyak keluarga agar tidak runtuh di saat-saat yang paling menentukan. Bagi mereka yang tinggal ribuan kilometer dari Nusantara, citra Indonesia hari itu bukan hanya tentang pulau-pulau eksotis, wisata, atau budaya yang indah. Indonesia kini dipandang sebagai negara yang mampu menopang hidup orang lain. Beberapa toko bahkan menuliskan asal beras secara jelas. Di meja makan, keluarga-keluarga membicarakan Indonesia sambil menyantap nasi yang baru kembali hadir. Ada orang-orang yang membuka peta dan mencari tahu di mana letak Indonesia. Ada yang membaca tentang negara itu karena ingin mengenal lebih jauh negeri yang mengirim sesuatu sepenting ini. Hal-hal seperti ini mungkin tak langsung terbaca dalam statistik ekonomi, tetapi nilainya luar biasa besar bagi hubungan antar manusia. Di sebuah sekolah, seorang guru menjelaskan kepada murid-murid bahwa makanan di meja mereka hari itu datang dari negara lain, dan negara itu bernama Indonesia. Anak-anak mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Ada yang baru pertama kali mengucapkan nama Indonesia. Ada yang bertanya di mana negara itu berada. Dan ada yang dengan polos berkata, "Kalau besar nanti, aku ingin pergi ke sana." Kalimat sederhana dari seorang anak bisa mengungkap sesuatu yang sangat dalam. Kadang persahabatan antar bangsa tidak dimulai dari perjanjian tingkat tinggi.
Kadang ia dimulai dari satu piring nasi. Dari memori baik di dalam satu keluarga. Dari rasa terima kasih yang tumbuh tanpa direkayasa. Inilah bentuk citra bangsa yang paling kuat. Citra yang tidak dibangun oleh iklan, melainkan oleh tindakan nyata. Indonesia tidak hanya membuat orang mendengar namanya. Indonesia membuat orang merasakan sesuatu yang baik saat nama itu disebut. Dan mungkin disitulah letak kekuatan terdalam dari beras Indonesia. Bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga mendekatkan manusia yang dipisahkan oleh jarak. Kisah 40.000 ton beras ini tidak akan pernah terjadi jika kita hanya melihat kapal dan pelabuhan. Karena sesungguhnya, keberhasilan sebesar ini berdiri di atas bahu begitu banyak orang Indonesia yang bahkan mungkin tak pernah muncul dalam berita. Semuanya dimulai dari petani yang turun ke sawah sebelum matahari tinggi, bertahan dalam cuaca yang tak menentu, dan terus bekerja di tengah kenaikan biaya. Lalu ada pekerja di penggilingan yang menyortir, membersihkan, dan memastikan mutu beras tetap terjaga. Ada tim pengemasan dan pengiriman yang bekerja dengan ketelitian tinggi agar semuanya tiba tepat waktu dan dalam kondisi layak. Ada petugas perdagangan, perencana logistik, pekerja pelabuhan, sopir truk, staf gudang, hingga orang-orang di balik layar yang tidak terlihat kamera, tetapi tanpanya semua ini tak akan berjalan. Mengirim 40.000 ton beras ke tujuan yang sedang sangat membutuhkan bukanlah hasil keberuntungan. Ini adalah hasil dari sistem yang kuat dan orang-orang yang menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Yang membuatnya lebih menggetarkan, banyak dari mereka mungkin bahkan tidak tahu bahwa pekerjaan rutin mereka hari itu sedang mengubah hidup orang di negara lain. Sopir yang mengantar muatan ke pelabuhan mungkin merasa ia hanya menjalankan pekerjaan biasa. Buruh yang mengangkat karung mungkin mengira itu hanya hari kerja yang lain. Namun kenyataannya, semua gerak kecil itu menyatu menjadi tali penyelamat bagi sebuah kota di Iran. Inilah bukti bahwa kebesaran sebuah negara tidak harus datang dari satu tokoh besar atau satu pidato besar. Kebesaran bisa lahir dari jutaan warga yang menjalankan perannya dengan jujur, disiplin, dan berkelanjutan. Di dunia yang terlalu sering terpukau pada hal-hal spektakuler, kisah ini justru menunjukkan bahwa sesuatu yang paling sederhana bisa menjadi fondasi penghormatan dunia. Kemampuan menghasilkan makanan yang baik dan mengirimkannya kepada mereka yang membutuhkan. Banyak orang Indonesia mungkin terbiasa melihat nasi setiap hari sampai lupa betapa berharganya ia. Namun ketika kita melihat bahwa beras Indonesia bisa menjadi tumpuan hidup bagi orang-orang di negara lain, kita dipaksa memandang setiap butir dengan cara yang berbeda. Di dalam butir kecil itu ada kerja, ilmu, daya tahan, dan martabat bangsa. Jika dilihat sepintas, ini mungkin tampak seperti sekadar berita ekspor besar ke luar negeri. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam, ini sesungguhnya adalah kisah tentang harga diri nasional. Harga diri yang tidak lahir dari ancaman. Tidak lahir dari suara paling keras. Melainkan dari kemampuan untuk menjadi berguna bagi dunia. Dunia hari ini penuh dengan gejolak, ekonomi, konflik, bencana, krisis pangan, dan ketidakpastian. Dalam keadaan seperti itu, negara yang bisa berdiri sebagai sumber pangan yang dapat diandalkan memiliki nilai yang sangat besar. Karena makanan bukan urusan sampingan. Makanan adalah dasar kehidupan. Indonesia telah memegang kekuatan ini sejak lama. Kita punya tanah, air, tenaga, pengetahuan, dan tradisi agraris yang mengakar kuat. Seringkali kita sendiri justru meremehkan hal yang sudah terlalu akrab dengan hidup kita. Tetapi saat krisis meledak di tempat lain, dunia melihat dengan sangat jelas betapa berharganya negara yang punya pangan dan mampu menyalurkannya. Itulah sebabnya 40.000 ton beras yang sampai ke Iran bukan sekadar angka perdagangan.
Itu adalah bukti bahwa Indonesia dapat berdiri di panggung dunia melalui sesuatu yang benar-benar bernilai. Kita tidak hanya menjual barang. Kita ikut menopang keberlangsungan hidup manusia. Bayangkan sebuah rumah di mana seorang anak bisa makan kenyang karena beras Indonesia. Bayangkan rumah lain di mana seorang lansia mendapatkan makanan yang sesuai bagi kondisinya karena beras Indonesia. Bayangkan satu komunitas yang kepanikan pangannya mulai reda karena beras Indonesia. Semua itu jauh melampaui angka keuntungan. Itu menyentuh kehidupan nyata. Inilah sesungguhnya martabat bangsa, ketika apa yang kita hasilkan mampu membuat dunia sedikit lebih baik, bahkan jika itu terjadi satu piring makan dalam satu waktu. Dan mungkin pelajaran terpenting dari kisah ini adalah bahwa kita tidak boleh lagi memandang remeh kekuatan diri sendiri. Indonesia mungkin tidak selalu tampil paling dominan dalam segala bidang, tetapi kita memiliki sesuatu yang akan selalu dibutuhkan dunia. Kemampuan menghasilkan pangan dari tanah sendiri dan mengubahnya menjadi harapan bagi orang lain. Ketika satu kota di Iran memandang beras Indonesia sebagai sesuatu yang penting bagi kelangsungan hidup mereka, maka pada saat yang sama Indonesia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa negeri ini bukan sekadar negara besar tanpa bobot, melainkan negara yang punya arti bagi kemanusiaan. Semua ini berawal dari kesunyian sebuah kota yang sedang kehabisan harapan, lalu perlahan berubah menjadi pemandangan panci yang kembali mendidih. Wajah-wajah cemas orang tua berganti menjadi senyum tipis anak-anak. Rak-rak kosong berubah menjadi karung-karung beras yang membuat orang bisa bernapas lebih lega. Beras 40.000 ton dari Indonesia tidak hanya bergerak dari satu titik ke titik lain. Ia masuk ke dalam kehidupan manusia. Masuk ke meja makan keluarga. Masuk ke ingatan anak-anak. Masuk ke hati sebuah kota yang sebelumnya merasa sendirian. Itulah sebabnya rakyat Indonesia pantas bangga. Bukan karena kita sedang memuji diri sendiri, melainkan karena apa yang dilakukan negeri ini memiliki arti yang nyata bagi kehidupan orang lain. Beras Indonesia tidak hanya membangun nama baik. Ia membangun rasa aman. Membangun ketenangan. Membangun hubungan antar manusia yang tinggal di sisi dunia yang berbeda. Di zaman yang penuh persaingan ini, kisah semacam ini mengingatkan kita bahwa kebesaran bangsa tidak selalu diukur dari siapa yang paling keras atau paling menakutkan. Terkadang, kebesaran justru diukur dari siapa yang bisa ikut memberi makan dunia. Dari siapa yang mampu membuat sesuatu yang sederhana seperti sebutir beras berubah menjadi harapan bagi ratusan ribu orang. Indonesia adalah rumah kita. Negeri yang mungkin terlalu sering kita lihat setiap hari sampai lupa mengagumi kekuatannya sendiri. Tetapi ketika kita menyaksikan bahwa sesuatu yang tumbuh dari sawah-sawah Indonesia bisa menjadi makanan pokok bagi sebuah kota di Iran, maka kita seharusnya berhenti sejenak dan mengakui dengan jujur, negeri ini punya daya yang jauh lebih besar daripada yang sering kita sadari. Dan daya itu bukan daya untuk menakuti, bukan daya untuk menghancurkan, melainkan daya untuk menghidupi. Daya untuk menjaga. Daya untuk memberi harapan. Dan daya itu bukan lahir dari kata-kata kosong, tetapi dari sesuatu yang bisa disentuh, dimasak, dibagikan, dan dimakan, beras. Jadi jika suatu hari seseorang bertanya mengapa rakyat Indonesia patut merasa bangga pada negerinya, jawabannya mungkin tidak perlu rumit. Karena ketika sebuah kota di Iran sangat membutuhkan sesuatu yang paling mendasar untuk tetap hidup, Indonesia mampu mengirimkannya. Dan yang dikirim itu bukan sesuatu yang abstrak. Bukan simbol. Bukan janji. Melainkan beras. Beras dari tanah Indonesia. Beras yang tumbuh dari kerja keras rakyat Indonesia. Beras yang menyeberangi lautan. Beras yang akhirnya berubah menjadi harapan bagi seluruh kota.
Dan inilah alasan mengapa nama Indonesia hari itu tidak hanya terdengar, tetapi benar-benar dirasakan. Bagi mereka, ini bukan sekadar beras. Inilah momen yang mengubah segalanya. Indonesia tidak hanya mengekspor barang. Indonesia mengekspor harapan.